Shalom semuanya. Pada waktu Daud membuat pondok Daud, maka ia menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya untuk menyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan. Nyanyian ini ditulis oleh Daud, dan ini merupakan nyanyian yang pertama dinyanyikan waktu memulai pondok Daud. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan tuh paling senang kalau dalam mengawali ibadah kita berkata, Tuhan, Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Setiap pagi dalam saat teduh, saya selalu mulai dengan menyanyikan nyanyian tentang kasih Tuhan yang diambil dari Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Oh, sebab Engkau baik Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Sebab Engkau baik Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Uriala basyara la bala bara 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 bara. Oh rala la bala 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 bala. Oh rala bala. Oh rala. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Dengan menyanyikan lagu ini, saya percaya bahwa hari ini keadaan saya akan lebih baik dibanding hari kemarin. Mengapa? Karena kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Karena itu saya mau mengingatkan saudara, bahwa apapun keadaanmu pada hari ini, mungkin keadaan saudara tidak baik. Apalagi di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini, yang membuat banyak orang khawatir, takut, bosan, jenuh. Percayalah bahwa besok pagi keadaan kita akan lebih baik. Karena kasih Tuhan selalu baru tiap pagi. Karena itu, mari kita berharap kepada Tuhan. Berharaplah hanya kepada Tuhan. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu
Tuhanmu, ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu. Dalam perjalanan hidup ini, saya banyak mengingat kasih Tuhan Yesus kepada saya. Saya sering berdoa seperti ini. Bapa, siapa saya sebelum saya mengenal Engkau? Saya orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Tetapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena saya. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, dan mati ganti saya dengan penderitaan yang luar biasa. Pada hari yang ketiga Engkau dibangkitkan. Betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-Mu. Engkau memberkati, Engkau melindungi, Engkau menyembuhkan, Engkau menghibur. Engkau juga menegur dan menghajar saya kalau saya berbuat tidak benar. Itu Engkau ya Aba. Betapa baiknya Engkau itu. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Mari, saya ajak saudara mengangkat tangan bersama-sama dengan saya. Mari katakan bersama saya. Bapa, Engkau baik. Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau sungguh baik dan sangat baik. Taruh tangan kanan di dada kita. Kepada saya. Kepada saya. Kepada saya. Mari rasakan kebaikan Tuhan. Tuhan sedang menjamah saudara. Rasakan kebaikan Tuhan. Kau melihat anak-anak-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi yang seperti sekarang ini. Mereka dalam keadaan bosan, keadaan jenuh. Ada yang khawatir. Ada yang takut. Apa? Saat ini Kau sedang menyatakan kasih-Mu pada mereka. Turunkan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu pada mereka ya Tuhan. Biarlah apa mereka yang dibutuhkan hari ini, Kau akan memberikan ya Aba. Oralama shikara laba 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 laba. Bapa, Kau baik. Kau sungguh baik dan sangat baik pada. Terima kasih Aba. Kau melihat anak-anak-Mu semua. Kau mengasihi mereka. Kau sungguh mengasihi mereka ya Tuhan. Kami rasakan saat ini kasih-Mu itu. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Tema Mazmur 126 adalah pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Mungkin ada di antara saudara yang sekarang sedang mengalami penderitaan. Tetapi kita harus percaya bahwa ada pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Katakan kepada Tuhan, pulihkan kami ya Tuhan, pulihkan kami ya Tuhan. Dan kita harus percaya bahwa pada saat kita dipulihkan, kita akan seperti orang yang bermimpi.
Mulut kita akan penuh dengan tertawa. Dan lidah kita penuh dengan puji-pujian. Orang-orang akan melihat kita dan berkata, Tuhan telah melakukan pekerjaan yang besar kepada kita. Tuhan telah melakukan pekerjaan yang besar kepada kita. Karena itu mari kita bersuka cita. Kita akan bersuka cita. Yang percaya katakan amin. Mazmur 126 ayat 5 dan 6 berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kalau kita menabur hal yang baik, tetapi disalah mengertikan, kita dicaci maki, kita dihina, kita dicemooh, sampai kita mencucurkan air mata. Saya mau katakan kepada saudara, jangan berhenti menabur. Terus tabur yang baik, sebab kita pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Haleluya. Dalam masa krisis ekonomi yang terjadi karena pandemi, justru Tuhan menyuruh kita menabur. Dalam menabur ini, kalau kita sampai mencucurkan air mata, jangan berhenti menabur. Terus berjalan maju. Janji Tuhan bahwa kita akan pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Kita diingatkan akan kisah Ishak. Pada waktu Ishak tinggal di Gerar, maka terjadi masa kekeringan yang parah. Tetapi justru pada masa seperti itu, Ishak menabur. Tidak mudah untuk menabur pada masa kekeringan. Karena selain kekurangan air, benihnya itu sebenarnya merupakan persediaan untuk dimakan. Saya percaya ini merupakan pergumulan buat Ishak. Tetapi Ishak percaya akan janji berkat dari Tuhan kepada dia. Di tengah-tengah pergumulannya, Ishak berjalan maju, terus berjalan maju sambil menabur benih. Apa yang terjadi? Alkitab berkata, pada tahun itu juga Ishak mendapatkan hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Ishak makin kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Haleluya! Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Mari saudara, berkasnya kita ganti dengan berkatnya. Berkatnya yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkatnya. Bawa berkatnya, bawa berkatnya, bawa berkatnya. Haleluya. Lukas 6 ayat 38 berkata, berilah
dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Katakan gelas ini adalah ukuran yang kita pakai untuk memberi. Katakan kita akan memberi beras. Berilah, maka aku akan diberi. Sekarang kita akan melihat bagaimana cara Tuhan memberi kepada kita. Dengan ukuran ini, beras dicedok sampai penuh. Tidak langsung diberikan kepada kita. Permukaannya ditekan. Turun nggak? Turun. Digoncang-goncang. Turun lagi. Tambahin lagi. Tekan lagi. Goncang-goncang. Kalau turun, tambahin lagi. Kalau ini sudah penuh, masih terus ditambah. Tambah sampai melimpah-limpah. Ini yang akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Haleluya. Jadi kalau kita memberi, maka kita akan diberi berlipat-lipat kali ganda daripada yang kita beri. Bisa sampai 100 kali lipat. Haleluya. Yang percaya, mari katakan bersama saya. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Sekali lagi. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Mazmur 127 ayat 1 dan 2 berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ayat ini mengingatkan kita agar dalam segala hal kita harus mengandalkan Tuhan. Termasuk membangun rumah tempat tinggal, membangun tempat usaha, membangun pabrik, termasuk juga membangun gedung gereja, juga membangun rumah tangga. Semuanya harus mengandalkan Tuhan. Sebab kalau tidak, akan menjadi sia-sia. Demikian juga dengan hal perlindungan. Ayat tadi mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, maka sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Seperti yang disebutkan dalam Mazmur 91. Bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan dan kubu pertahanan kita. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan kubu pertahanan kita, maka kita tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Dalam masa pandemi ini, banyak orang yang kebingungan, ketakutan, merasa bosan, jenuh, ada yang sakit, dan juga ada yang meninggal. Kita selalu diingatkan agar melakukan 6M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, mengurangi mobilitas. Yang kelima, menghindari kerumunan. Dan yang keenam, melakukan vaksinasi. Tetapi di atas semua itu, kita harus tetap mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita kepada Tuhan. Tanpa itu, semuanya akan sia-sia. Oleh karena kemurahan Tuhan
ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Juga dalam hal mencari nafkah, terutama dalam masa krisis ekonomi sekarang ini, maka kita harus mengandalkan Tuhan. Ayat tadi mengatakan bahwa sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi Tuhan memberikan kepada kita berkat memang pada waktu kita tidur. Yang berarti Tuhan memberikan berkat kepada kita bukan karena kita berprestasi, bukan karena kita berusaha mati-matian, bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, atau bukan karena kita pandai, tetapi karena semata-mata itu memang berkat Tuhan. Dan berkat Tuhan ini disediakan bagi mereka yang dicintainya. Kalau kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan mencintai kita. Dan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah akan menjadi bagian kita. Saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang mau disembuhkan? Ada berapa banyak di antara saudara yang mau mengalami mujizat Tuhan? Angkat tangan saudara. Mari, katakan bersama saya. Kaulah Tuhan, penyembuhku. Kaulah Tuhan, penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan, penyembuh. Ya Tuhan, ya Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu sedang menyanyikan lagu ini Tuhan. Mereka tahu bahwa hanya Engkau-lah yang Tuhan penyembuh kami. Bapa, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Engkau dengar doa kami ya Tuhan. Engkau dengar doa kami. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalu, berilah berkat-Mu. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Mari, saya mau berdoa buat saudara yang mengalami sakit secara fisik. Angkat tangan saudara. Yang kedua, saya mau berdoa buat saudara yang mental jiwanya lagi sakit. Akibat tekanan-tekanan yang terjadi, engkau kebingungan, ketakutan, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara yang hubungan dalam keluarganya lagi sakit. Mungkin itu hubungan suami istri, hubungan orang tua anak yang lagi sakit. Angkat tangan saudara, saya mau berdoa buat saudara. Mungkin ada di antara saudara yang ekonominya lagi sakit. Kau sedang mengalami PHK, kesulitan dalam mencari nafkah hari-hari ini. Angkat tangan saudara.
bagi anak-anak muda, saya mau berdoa juga buat Anda semua. Engkau yang mempunyai pengertian, masa depan saya suram. Saya juga tidak mempunyai masa depan lagi. Saya mau berdoa buat saudara. Saya mau katakan sesuatu pada saudara. Di dalam Tuhan Yesus, tidak ada yang namanya tidak ada pengharapan. Selalu ada pengharapan. Angkat tangan saudara. Oh Tuhan, Kau sembuhkan mereka ya. Kau sembuhkan saat ini Tuhan. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima mujizat Tuhan. Terima. Oh Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau dengar doa kami ya Tuhan. Engkau dengar doa kami ya Tuhan. Engkau dengar doa kami. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oh bara. Oh terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari kita arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau memberkati, Engkau menuntun, Engkau membela kami ya Tuhan. Engkau menyembuhkan kami, Engkau juga menegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau ya Aba. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu mari kita introspeksi. Jujur di hadapan Tuhan. Jangan ada yang disembunyikan. Kalau ada hal-hal yang saat ini Tuhan ingatkan. Agar kita harus menyelesaikan dengan Tuhan. Mari kita selesaikan. Mari kita selesaikan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Katakan, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang meminta ampun kepadamu ya Aba. Ampuni mereka. Ampuni juga hamba-Mu ini. Ampuni kami semua. Bapa, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari, angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukan ucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita. Ucapkan syukur kepada Tuhan dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Oh rala bara 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 bara. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu semua ya Tuhan. Engkau mengasihi mereka. Berkati mereka. Engkau menyembuhkan mereka yang sakit. Yang dalam persoalan Engkau memberikan jalan keluar. Mujizat terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kesembuhan, terima mujizat Tuhan, terima. Terima kasih ya Abah, terima kasih ya Abah, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh Rara Syama, terima kasih ya Pak. Terima kasih. Abah. Terima kasih. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin. Ku kan terbang